Bandung yang katuh di tempatnya, dan juga tanya sapa pendengar ataupun pemirsa di Serambi News.com yang pada orangnya menyiarkan secara langsung pengajian kita nyonya, dan mudah-mudahan nyom menjadi sebuah amalan menambah ilmu kita ulang kaji, dan dengan kita faham ilmu ini akan mudah kita beramal, dan mudah-mudahan majlis taman-taman syurga ini diberikan berkah oleh Allah SWT dan menjadikan kekuatan pada kita, kekuatan iman, sehingga inilah di antara jalan keselamatan kita menuju ke akhirat. Dan selaku moderator di Pak Ronyo, kamu sampaikan bahwa ada beberapa pesanan dari panitia yang bahwasanya kita akan ikuti proses protokol kesehatan, maka sangat diharapkan untuk duduk seperti mana yang telah diaturkan, kemudian juga bagi yang mau masker untuk dapat memastikannya, dan juga moga-moga kita dapat menghadirkan hati dan tubuh kita untuk menerima ilmu ini. Dan kemudian juga sampaikan sebagai di awal tadi bahwa nanti panitia akan memberikan kertas untuk bergabung dengan alamat grup WA di sini, dan tinggal difoto saja tergabung dengan grup pengajiannya. Dan yang terakhir juga kita sampaikan kepada Bandung, saudara-saudara kita yang mungkin hanya hadir di Pak Ronyo dan kita betul apa bagi mereka ingin melihat langsung siaran serambi.com untuk mengikuti pengajian kita hari ini, dan tanpa memperpanjang imam karena gue tanya kacaunya Pak kepada yang berbahagia Tengku Muhammad Umar, kamu silakan dengan segala hormat. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana 'alal iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Awal langkah senantiasa kita biasakan untuk selalu hidup di dalam taubat. Baginda Adam alaihissalam sampai baginda Muhammad selalu bertaubat, padahal mereka adalah manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Maka layaknya kita pendosa, hal demikian menjadi gaya hidup bagi kita bersama. Baginda Muhammad SAW senantiasa membaca istighfar minimal sehari semalam 70 kali. Angka demikian jangan kita kurangi, karena beliau maksum terpelihara daripada dosa, sedangkan kita pendosa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ciri orang beriman di dalam ayat 191 surat Ali Imran adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu senantiasa mengingat Allah berdiri, duduk hingga tidur. Ciri orang munafik di ayat 142 surat An-Nisa, mereka jarang mengingat Allah. Maka supaya keluar penyakit munafik dari diri kita, berbanyak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang berselawat untuk saya satu kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Wa usalli alaihi asyara marrah, dan saya juga akan berselawat untuknya 10 kali. Demikian agungnya selawat. Sehingga kalau kita coba memahami, sungguh kita tidak pintar kalau tidak suka diselawati Allah dan Rasul. Maka sebab untuk mendapat selawat Allah dan Rasul, berbanyak selawat di dalam kehidupan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghormatan, kemuliaan dan terima kasih kepada pelaksana acara ini. Semoga semua yang beliau lakukan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda.
Juga kita yang sudah hadir di tempat yang berbahagia ini, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja lit-talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu, mereka dihitung perang sabilillah sampai kembali ke rumah. Jadi duduk kita ini ngopi tenang, tapi diberi pahala tembak menembak, bacok membacok diberi pahala, iaitu bacok-bacok kafir kan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kami hormati sesepuh ini beliau-beliau ini padahal sudah mapan, namun untuk memberi support kepada kita para pemuda. Juga penghormatan kepada pendengar baik langsung ataupun yang ada di dunia maya. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini tentunya agak terledor dikit. Jadi kalau lupa diberitahu, kita sudah masuk bab suci badan, suci pakaian, suci tempat. Masuk waktu menghadap kiblat, menutup aurat, mengenal wajib dan sunat. Mengenal wajib sunat selesai. Menghadap kiblat belum ya. Menutup aurat belum. Masuk waktu belum ya. Belum juga. Kita habiskan bab bersuci. Sahib jabair sudah. Jabirah, perban. Sudah perban? Belum. Sapu dua muza atau khuf sudah? Sudah. Berarti sekarang masuk kepada sahib jabair. Sahib pemilik jabair perban. Ini kasus yang kita alami ketika kita lagi dapat cobaan. Tapi secara Syafi'iyah, imam kita bersama, ketika kita pakai perban malah kita lebih sulit untuk melaksanakan suci. Namun SOP tersebut harus dilaksanakan, yaitu apabila seseorang punya perban, dia wajib wudu, wajib tayammum. Wajib wudu sesuai dengan prosedur wudu, tayammum untuk area yang tidak kena air wudu. Wajib mandi, wajib tayammum. Mandi untuk yang bisa kena air, kemudian tayamum untuk yang tidak bisa kena air. Namun kalau kita belajar kitab Mahalli sebagai contoh atau Qulubi wal Umairah, di sana dijelaskan ada pendapat ulama mujtahid tarjih atau pengikut Imam Syafi'i radhiyallahu an, ada pendapat bagi kita yang wajib mengulangi salat dikarenakan kekurangan yang selagi akan datang disampaikan, maka mereka boleh tidak wudu, tidak wudu, tidak mandi, tidak tayammum, langsung salat. Namanya yaitu salat hormat waktu. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Apabila kita luka, maka setelah luka diberi perban. Maka prosedur bersuci yang harus kita laksanakan, misal seseorang itu luka operasi sesar, ibu-ibu, lukanya di perut, kan ada perban. Suatu hari berjunub, umpama dia haid, lalu putus haidnya, atau kita berjunub dengan ABCD, maka sudah junub kita. Ketika kita sudah junub, maka ketika kita mau salat mesti mandi. Ketika kita hilang wudu, mau salat mesti wudu. Ketika kita berwudu atau mandi, maka semua area yang mungkin kena air dikenakan air. Area yang tidak bisa kena air diperban dan di safety supaya jangan kena air. Misalnya di sini, diperban supaya jangan kena air, lain kena akan air. Khusus tempat yang luka tersebut, ambil air basuh di tangan, lalu lap di atasnya dengan tangan. Tidak basah, cuma lembab. Kemudian daripada itu, di bawah luka, untuk menghilangkannya, yaitu dengan tayamum. Tayamum seperti bab tayamum sudah saya jelaskan, sediakan debu sedikit, yang debu itu bisa mengeruhkan air. Atau sebagian ulama berpendapat asal ada debu, ada tepungnya. Tanah itu ada bedaknya. Bedah, kita tayamum, nawaitu tayamum ali istibahati salati fardhu lillahi ta'ala. Sama niatnya. Saya tayamum untuk sah salat karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Sapu muka. Andai luka di sini, disapu juga searea yang bisa kena. Bedah, andai luka di sini, juga sapu muka.
Tidak tayamum di tempat luka. Kemudian ini debu sudah mengambil noda yang abstrak, maka buang debu ini karena sudah mustakmal dengan begini. Kemudian sapu tangan dengan debu tersebut, selesai. Namun salat orang tersebut wajib diulangi apabila ada 3 hal padanya. Yang pertama, perban berada di anggota tayamum. Anggota tayamum muka sama tangan. Dia ada perban di sini. Walau dia wuduk, dia tayamum, dia tetap wajib ulang salat waktu sudah sehat. Nama salat yang sudah pernah dikerjakan lalu diulangi, i'adah. Ulang kembali. Kalau belum pernah namanya qadha. Ini udah pernah namanya i'adah. Udah. Kemudian daripada itu, yang kedua, apabila perban melebihi kebutuhan. Lukanya 3 cm di sini. Oh, jangan di sini lagi. Misalnya untuk mandi, di perut juga sama, di paha juga sama. Udah. Ini di tangan dan muka tadi anggota tayamum. Di anggota tayamum lain contohnya kaki. Di anggota wudhu lain contohnya kaki. Di kaki ada luka 3 cm. Dibalut keliling kaki. Itu bukan kebutuhan. Jadi yang terkena air seharusnya lebih besar jadi kecil gara-gara perban tadi. Misalnya ini tapak kaki saya, lukanya di sini dibalut begini. Kayak orang patah atau terkilir misalnya. Jadi perban lebih dari kebutuhan. Dia wudhu, dia tayamum untuk yang nggak bisa kena air, dia tetap wajib ulang salat kalau sudah sehat. Udah. Yang ketiga, perban bukan di atas suci. Jadi kalau mau perban, Ustaz harus wudhu dulu, ya. Atau kita terluka dalam keadaan berwudhu. Maka darah di luka dan sekeliling luka yang bisa menyebabkan tambah luka, itu dimaafkan. Di sekitarnya wajib cuci. Dia dalam keadaan wudhu, setelah disucikan darah sekitar luka, baru pakai perban. Dan dia di dalam keadaan berwudhu. Kalau ada dia demikian kriterianya, baru dia tidak wajib ulang salat. A. Perban bukan di anggota tayamum, kebalikan dari tadi. B. Perban sesuai kebutuhan. C. Perban di atas suci. Baru salat tidak ulang. Kalau tidak, wajib ulang. Maka ada pendapat ulama, walau dhaif, karena memang kesusahan waktu sakit, silahkan diamalkan. Ketika demikian, tidak wudhu, tidak tayamum. Karena wudhunya tidak dianggap sempurna, tayamumnya tidak dianggap sempurna, waktu salat, langsung salat. Dalam keadaan bagaimana yang ada, nanti ulang kembali. Tapi yang mungkin seperti tutup aurat, itu tetap wajib. Suci tempat itu tetap wajib. Yang tidak suci cuma badan kita toh. Nah, tapi jangan gara-gara salatnya wajib ulang, gara-gara kendala luka tadi yang berperban, nggak cuci, nggak boleh. Cuci, lain beres. Toh itu nggak beres. Ada ya? Nah, jadi itu cara kalau kita sudah mengalami cobaan. Jangan udah di rumah sakit, tambah-tambah pendosa kita mau pulang kepada Allah. Lalu, ketika kita sudah mungkin untuk mensucikan area-area yang tadinya tidak bisa, ketika diminta pasang infus, suruh pasang saja di kaki. Jangan di tangan. Saya sudah alami. Ketika diminta pasang infus, saya nggak izinkan pasang di tangan. Saya bilang, pasang di kaki. Saya wudhu dulu, lalu dipasang di kaki. Jadi ketika dipasang di kaki, kaki kan anggota tayamum. Misalnya bukan dipasang di atas betis. Di bagian area patahan kaki. Udah. Mata kaki. Misalnya dipasang di situ. Di situ kan wajib cuci. Jadi kita wudhu semua. Dan wudhu itu untuk yang kurang di bawah plaster saja tayamum. Itu nggak wajib lagi ulang salat. Dikarenakan kriteria tadi ada pada kita. Bukan di anggota tayamum. Perban atas suci. Walau plaster. Perban sesuai kebutuhan. Ini SOP yang harus kita ajarin kepada medikal Indonesia. Seperti SOP COVID ya. Kalau mau dilaksanakan di maksiat di Aceh, insya Allah Aceh bebas maksiat ya. Ini udah bagus. Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota mulai dari COVID. Nanti berkepanjangan sampai ke maksiat insya Allah ya. Sudah. Demikian kedudukannya pada sahib jabirah. Sahib jabirah, orang yang
perban. Begitu wanita, begitu pria. Kadang kita perban di perut, operasi hernia, usus buntu, DSB. Jadi permasalahannya apa yang terjadi beda-beda, solusinya sama, yaitu demikian. Udah, kalau nanti kita pakai perban, Ustaz harus bersuci dulu, nanti yang pakaikan perban cewek Ustaz. Nggak masalah, karena peraturan rumah sakit harus pakai handscone, jadi nggak tersentuh kita. Kalau sentuh pakai lapik ya nol masalah ya. Udah, sudah selesai. Said Jabirah, khusus Said Jabirah, ada yang nggak ngerti supaya saya ulangi? Ya, di mana? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan masalah Said Jabirah Ustaz. Apakah kita berwudu dulu sesempurnanya wudu? Misalnya saya kurbannya di tangan Ustaz. Habis itu saya sempurnakan dulu wudu tanpa mengenakan tangan, kemudian ke kaki, kemudian saya wudu dari awal sampai akhir, atau cukup dengan jela-jela, misalnya kita wudu buka, kemudian tangan kanan, kemudian karena di kurban, kemudian kita tayamum, kemudian kaki kita cuci air lagi Ustaz. Misalnya disempurnakan semuanya atau diputus-putuskan. Terima kasih. Karena ngajinya udah lama, lupa ingat saya ya. Jadi kejadiannya ketika kita sampai ke tangan, perban di tangan. Di sini tayamum untuk tangan. Kemudian sambung lagi. Kemudian baru cuci kepala, baru cuci kaki. Selesai. Jadi di mana dapat kendala, di situ kita tayamum. Karena dia sudah sempurna untuk tangan yang kena air. Untuk di bawah perban kan nggak sempurna, tempel dengan tayamum. Lalu sambung lagi, baru cuci kepala, baru cuci kaki. Jadi di mana yang terjadi kendala? Ini ribet, tapi kita harus tahu hukum aja. Peraturannya ngerti kita, walau ribet habis. Kalau udah terasa ribet, ya pegang pendapat dhaif di ketika itu. Seperti kita di sini ada travel Nanggro. Itu Dukun Ismail yang kelola travel. Gimana caranya kalau kita tidak pegang pendapat dhaif, kita tawaf? Nggak ada cara. Kita lelaki bahu nampak sebelah dipegang sama orang lain. Kaki kita disepak sama orang lain yang mereka tidak pakai kaos kaki. Ya harus berpegang. Kalau darurat begitu, dianggap dimaafkan walau di mazhab kita. Begitu kedudukan. Kalau nggak berdiri pada pendapat dhaif, saya rasa nggak ada yang berhasil tawaf. Baru tawaf satu, batal untuk lagi. Tawaf lagi, batal lagi, ya kan? Kecuali kita tawaf di lantai teratas sana. Itu aman karena sendiri toh kita muter-muter. Orang lain nggak mau begitu ya. Itu kendala yang terjadi. Lalu ada satu lagi, ada luka boleh kena air. Kita berperban, siram aja luka itu pakai air, aman. Airnya masuk ke dalam, asal tidak mengubah air oleh sebab luka, aman. Ini luka kebacok, udah ada perban, kita siram, dia basah semua dalam, seperti kita wudhu pakai baju, aman. Nggak perlu buka perban boleh, karena memang dianggap seperti wudhu sempurna. Jadi perbannya itu cuma sebagai penutup daripada debu dan lalat. Jadi kalau begitu ya nekat aja. Tapi jangan nekat senekat yang terjadi di masa Rasulullah SAW awal mula hukum Jabirah ini, di mana seorang sahabat jatuh batu di atas kepalanya, lalu Nabi tidak ada di situ, mereka kompromi. Bagaimana hukum bagi saya? Wajib cuci kepalanya. Beliau cucilah, blooding darah di kepala beliau wafat. Pas pulang Rasul, marah-marah Rasul bahwa perilaku yang dikerjakan oleh sahabat salah. Maka bagi orang yang punya luka demikian, mereka punya kekhususan, kemaafan. Sampai di mazhab kita kemaafan untuk tidak wudu. Tapi ada yang lebih mudah lagi. Tapi jangan dengar ini toh atau tiru, belajar. Beli kitab Fiqh Islam wa Adilatuh karangan Wahbah Zuhaili, sudah ada translate, atau Fiqh ala Mazhabil Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Jaziri, juga saya dengar sudah ada translate, tapi saya belum pernah baca itu. Fiqh Islam wa Adilatuh karangan Syekh Wahbah Zuhaili, sudah ada translate, banyak beredar. Fiqh ala Mazhabil Arba'ah karangan Syekh Abdurrahman Jaziri, itu saya belum lihat yang translate-nya. Setelah baca itu dah ngerti boleh. Kalau di mazhab Imam Malik, kalau tertegah untuk bersuci, maka pre-salat, itu yang paling aman. Karena kita suka nggak salat daripada salat, ya kan? Jadi ada alasan nggak salat kenapa ini? Nggak bisa bersuci. Ketika sudah bisa, wajib. Itu mazhab Imam Maliki radhiyallahu anhu. Tapi wajib qadha. Ini umpama sekarang masuk waktu duhur, Allahu Akbar, udah masuk waktu duhur.
Kita nggak salat dulu. Di dalam hati ada azam di dalam hati kita bahwa kita akan salat bentar lagi sebelum keluar waktu. Tiba-tiba datanglah ajal, meninggal kita. Tidak dosa. Tidak dosa. Karena kita bercita-cita untuk salat di dalam waktu. Begitulah kemaafan bagi mereka. Karena mereka punya keodoran ketika sehat mereka wajib salat kembali. Maka tidak salat di waktu itu, ketika meninggal tidak mengapa. Contoh lain. Masuk waktu zuhur. Saya jamak takhir di asar. Meninggallah kita di zuhur. Tidak dosa. Nah, karena memang sudah berkeyakinan azam untuk salat. Ngerti kan? Nah. Udah. Ada lagi yang nggak jelas di bab ini tok, jangan campur dulu. Udah, kalau udah jelas kita masuk ke bab masuk waktu. Masuk waktu. Ini didengar baik-baik, masuk waktu. Hari ini dari semua jamaah yang hadir di sini, siapa yang udah perhatikan bayang satu kali? Coba ingat-ingat, ada lihat bayang hari ini? Tidak, begitu sibuknya kita. Nah, makanya kita kurang perhatian. Dan sering saya bilang, ada orang buka HP begini. Dia baca WA. Betul. Habis itu tanya, apa dong kalian tuh? Jam di mata dia nggak lihat. Begitu kita sibuk masa sekarang ini. Wallahu a'lam. Jadi ini perhatian karena mengenai bayang dan waktu berjalan. Waktu salat yang pertama sekali yaitu zuhur, maka namanya adalah nyata, yang nyata pertama. Udah. Namun saya jabar waktu salat dari subuh. Subuh namanya fajar sadek, itu masuk waktu subuh. Fajar yaitu nampak warna mentari di ufuk timur, sadek benar. Jadi fajar jujur, cahaya jujur. Ada satu lagi, cahaya bohong, fajar kazib. Kalau fajar kazib itu tinggal bagi dua, 7 ke 6 pagi, 12 jam. Dapat di tengah. Di tengah itu misalnya jam 12, jam 1, lihatlah ke langit. Nampak dari timur ke barat, cahaya membelah langit begini. Ini nggak pernah perhatian kita. Nanti malam coba tes ya, kalau nggak mendung. Karena mentari berada di bumi sebelah sini. Pantulan cahayanya mencahayai langit, sehingga ada cahaya begini. Karena di teori kita 4 mazhab dan salaf bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Karena sudah jelas dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا. Kami menciptakan bumi itu kalau terhampar mesti bulat. Jadi kemana kita pergi masih ada, nggak habis-habis. Kalau terhampar dalam perspektif datar begini, itu salah. Tidak terhampar karena di ujung dapat jurang. Ada destinasi diajak travel, mari datang ke jurang bumi, nggak pernah. Yang ada bumi terhampar cuma satu, bumi Turtles. Turtles kita baca waktu kecil, kura-kura ninja. Buminya kan begini kan, jadi ada batasnya. Udah. Bumi kita nggak ada batas, terus bulat. Udah. Lalu ketika mentari akan datang dari sebelah bumi sana ke sini, katakanlah ufuk timur itu misalnya, beton ini. Maka ketika mentari berada seposisi dengan balai ini, cahayanya udah mulai tampak. Seperti mobil hampir sampai simpang. Udah. Maka tercahayailah ufuk begini. Merah begini. Itu namanya fajar shadiq. Sudah masuk waktu subuh. Udah. Lalu terus mentari bergerak sehingga nongol mentari di ufuk. Udah nampak ujung bulat mentari. Itu sama dengan habis waktu subuh. Nama waktu itu al-isyraq. Terbit mentari. Jadi bulat mentari gede sehingga habis nampak bulat itu. Ketika habis nampak bulat itu, disunahkan kepada kita salat isyraq, yaitu salat terbit mentari. Udah. Kemudian daripada itu, katakan itu ufuk timur, ia terus bergerak mentari sampai masuk waktu duha. Yang dikatakan duha adalah segala mentari.
yang dikatakan segala mentari itu segini. Kalau bahasa Aceh, si depa. Satu depa. Satu depa 4 hasta. Buktinya ini. Ini kan 1, 2, 3, 4 hasta. Andai kita taruh kayu segitu di sana, seolah-olah mentari jadi bonbon tapak. Ada ya? Tertompang bonbon anak-anak tu. Ada. Seolah-olah begitu. Itu namanya waktu duha. Dah kenal waktu? Sudah. Kemudian bukan beneran kayu segini, seolah-olah. Kan mentari kita lihat di sana, seolah-olah segini kayu tertompang. Itu masuk waktu kalau sekarang mungkin jam 7.15 lah begitu. Udah. Kemudian naiklah mentari. Tek 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 tek. Ketika mentari baru timbul di ufuk timur, bayang sebelah mana? Sebelah barat. Panjang pendek? Panjang bayang. Ya, di sini mentari. Maka bayang panjang ke sana. Makanya kita terlalu sibuk sekarang. Bayang tadi pagi sepak-sepak kemana kita pergi. Tapi enggak pernah kita lihat bayang sekali. Makanya masa kecil itu masa paling indah itu. Bukan masa SMA. Masa di sekolah, bukan. Masa kecil kita kadang-kadang main-main sama teman, kita pukul bayang teman. Kakupoh, puak kita pukul kan. Dia marah. Tambah marah kita gambar lagi ayahnya. Ini ayah kah? Pugi dong. Dilempar, bisa pakai batu lari habis itu kan. Ada itu, sekarang enggak pernah lagi ya kan. Pernah ludah bayang teman waktu kecil. Begitulah permainan kita. Begitu kita perhatian terhadap alam. Udah gede ini nggak perhatian lagi alam. Ini kadang-kadang nanti sebagian yang berjenggot udah lupa cukur jenggot. Begitu juga yang berkumur, bukan cukur, maknanya merapikan. Udah. Naik mentari. Naik. Ini bayang terus memendek. Dari panjang pendek. Setelah habis pendek, ini dikatakan bayang melingkar. Kalau kita di Katulistiwa, maka bayangnya cuma sekitar benda. Karena kita mereng mentarinya, maka bayang itu ada. Kemudian dia berbalik untuk berada di sebelah barat. Di sebelah timur. Udah. Jadi, kalau ke sana barat, ke mana utara? Tentu ke kanan. Ke kanan selatan, ke sana timur. Jadi sekarang matahari berarah timur. Bayang pertama sebelah barat. Tinggal bayang pendek. Kalau mentarinya berat ke kiri, berat ke selatan, maka bayangnya begini. Kalau mentarinya berat ke utara, begini. Karena kita dalam setahun 4 kali berbeda tempat mentari. Itu pun kita nggak pernah perhatian. Di mana keluar mentari, entah, pokoknya terang, aman ya. Udah. Bayang yang melingkar ini yang pendek dia berjalan. Dari sini tadi, ini misalnya timur, ini barat. Ketika matahari di sini, sampai dia keluar di area utara. Ini kan utara, keluar, udah masuk waktu tuh. Ini utara misalnya, ini selatan, ini barat, ini timur. Bayangnya kan tadi di sini, jalan dia, katakanlah itu jam 3, utara jam 3. Ketika mentari begini, keluar dari jam 3, udah masuk ke 3 lebih. Ngerti jam 3? Bayangkan arah jarum jam kayak di film perang. Musuh di jam 11. Nggak usah lihat jam. Di jam 11 kalau begini kita berarti ke sini tembak. Ngerti ya? Musuh di jam 6. Begini tembaknya. Jangan ketika musuh di jam 6. Nah, itu 3 itu ngerti ya? Saya bilang tadi di jam 3, kita sekarang timur jam 6. Barat jam 12 misalnya. Udah. Selatan jam 9, sini utara jam 3. Ketika matahari naik, itu bayang memendek dari jam 12 jadi pendek. Dan beredar dia ke jam 3. Tak lewat jam 3, udah duhur. Itu ketika bayang beralih dari pihak timur, dari pihak barat ke sebelah timur sana, mulai dari utara ke sana. Itu namanya istiwa atau zawal. Wate cet timang matauro bahasa kita. Udah. Kemudian daripada itu, bayang terus bergeser ke sini sehingga berada di posisi sebelah sana mentari. Mentari sebelah sini, bayang ke sini,
Memanjanglah bayang. Matahari terus turun, bayang panjang terus. Sehingga bayang setara panjang dengan benda. Misalnya benda ini 20 cm, bayang melingkar tadi tinggal 3 cm. Misalnya, ini tes besok, cari lidi pas mau jam 12 duduk di mentari. Perhatikan, dapat pahala. Pahala membuktikan ilmu salat. Bilang sama orang supaya orang jangan salah sangka ke kita. Karena kemarin normal kita, hari ini dah main lidi. Ada. Jadi dia terus berjalan, memanjang, tinggi benda, misalnya botol aqua ini 20 cm, bayang pendek tadi yang memutar 3 cm, bayang pendek tambah benda samakan dengan 23 cm. Ambil lidi, ukur. Kalau bayangnya sudah 23 cm, waktu zuhur habis. Lebih 1 mili, sudah asar. Lebih 1 mili, sudah asar. Nanti ibu, bisa bayangkan? Diperhatikan ya. Saya kasih penjelasan sekali lagi. Ini mentari kan dari timur. Naik dia. Bayang sini panjang pertama. Semakin mentari naik, bayang memendek sehingga hampir mentari di atas benda. Ketika mentari hampir di atas benda, bayang sudah sangat pendek. Ketika mentari berbaring dari tengah langit ke sebelah sini, maka bayang berpindah ke sebelah sana. Jadi perpindahan bayang di sini ketika mentari di sini, ketika dia lewat utara, sudah waktu zuhur. Udah. Kemudian mentari terus jalan, jalan ke sini, memanjanglah bayang ke sana. Panjang ketika mentari sudah di sini, bayang di sana sudah tambah panjang. Maka panjang bayang diukur tinggi benda yang kita misalkan lidi kayu DSB, tambah bayang yang memutar tadi yang pendek. Berarti kalau ini 20 cm, tambah bayang pendek itu, jadilah 23 cm. 23 cm, 1 mili masuk asar. Begitu. Memang butuh praktek ya. Kalau mau praktek besok jaga siang. Dari pagi coba lihat bayang sekali. Sedih kali bayang kita. Karena sudah disebutkan di Al-Quran, bayang itu selalu berzikir kepada Allah. Tiap bayang berzikir kepada Allah. Kita yang kurang zikir. Sedih bayang. Ini mentari. Hari ini siapa yang udah lihat matahari? Coba tunjukkan. Enggak. Sedih mentari. Kalau rembulan sebulan dah lihat. Capek dia keluar masuk, nggak ada yang perhatikan. Begitu sibuknya kita. Bukan sibuk lagi bahasa kita orang Aceh ini. Sokmo. Mana muhur terjuli, mentang paning kan? Udah jadi. Udah ngerti tadi, zuhur. Panjang bayang terus setelah masuk asar, tidak ada masalah lagi sama kita. Karena habis asar adalah terbenam mentari. Yang dikatakan terbenam mentari itu begini. Sunset. Kalau wilayah saya Lamnyong bisa lihat. Kalau wilayah kota mungkin boleh lihat Ulelu gitu, ya. Ini. Ini asar. Bayang memanjang sampai mentari sudah masuk ke ufuk barat. Ini masih asar ini. Ini bagi yang bandel-bandel biasa segini belum salah, tunggu dikit lagi. Udah. Ini masih asar. Masih asar. Maghrib. Huruf terbenam mentari, nggak nampak lagi. Tinggal cahaya tok sini. Ada. Ini maghrib. Cahaya yang tinggal di sini, ini namanya asfaqul ahmar. Syafaq merah. Ini tanda kekal maghrib. Ini tanda kekal maghrib. Mentarinya kan terus ke bumi sebelah sana. Ke sana terus mentari. Maka cahaya merah di sini menghilang nanti. Itu tanda isya. Ngerti? Coba sekali jangan pakai jam, jangan pakai azan. Coba perhatikan waktu salat. 1 hari saja. Saya kasih hadiah. Saya yakin nggak dilakukan sebab. Udah kenal waktu isyanya kan? Udah. Dengan masuk mentari belum habis asar. Habis mentari baru habis asar. Sering saya bilang yang nggak boleh lihat ini tok orang Luxmoy. Karena di Luxmoy sunsetnya nggak habis-habis. Asfaqul Ahmad.
Kalau kita berada di Lut Sumaweh, itu kita lihat kan ke barat, ke belang pulau itu, atau belang Tupat. Jadi selalu ada Asfaqul Ahmar itu sampai nanti subuh. Karena ada PT Arun. Jadi nyala selalu lagi dia. Jadi untuk kita di Lut Sumaweh tak boleh ada itu selalu merah. Kalau tak panjang syafaat yang merah no, panjang. Dua pui ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau daerah lain ya sama semua. Kecuali itu ada pengaruh cahaya. Jadi Asfaqul Ahmar itu indah kalau kita lihat. Merah-merah di langit terjadi itu masih Isya. Udah hilang merah itu masuk waktu Isya. Kekal waktu Isya sampai keluar lagi cahaya di ufuk timur. Rasanya kalau kita buat itu jadi ekonomi itu. Kita buat traveling destinasi waktu salat. Nggak usah jauh-jauh kita. Jadi kok subuh aja orang kulunga semua pada kulunga. Udah kita santai minum-minum sampai zuhur. Udah main lidi satu seorang kita kasih semua. Kita mentor sampai nanti maghrib. Berarti ke Uleli atau ke Lamyong sunset. Selesai waktu salat 5 waktu. Udah tambah. Ada 5 waktu yang diharamkan salat. Setelah salat subuh pribadi. Kita kadang telat bangun. Rata-rata saya begitu. Kalau enggak jamaah, kadang-kadang subuh jam 5.15 begitu sekarang ya kan. Kita tetap setel 16 menit. Ini jiwa-jiwa koruptor kita ya kan. Udah. Jadi pas kita subuh, setelah subuh haram salat. Salat apa? Salat yang tak ada sebab. Ada 5 waktu diharamkan salat yang tak ada sebab. Salat enggak sah kalau salat dosa. Salat yang tak ada sebab seperti sunat taubat, sunat tasbih, sunat-sunat mutlak lainnya. Kalau ada sebab, gara-gara wuduk, sunat wuduk, udah boleh. Gara-gara masuk masjid, sunat tahiyat masjid, boleh. Gara-gara tinggal salat rawatib atau qada atau salat wajib, maka kita qada, boleh. Yang tidak boleh, tak ada habis subuh, tunggu-tunggu waktu isyraq karena baca hadis. Siapa yang menunggu waktu terbit mentari setelah ia salat subuh, maka Allah beri pahala untuknya, pahala haji umrah. Biar tambah plus kita salat tasbih, dosa di situ. Ngerti ya? Dosa begitu. Nggak boleh lakukan hal demikian. Kemudian daripada itu, lagi terbit mentari. Terbit. Ini kan habis waktu subuh. Udah. Ini terus terbit mentari. Lagi terbit mentari ini juga diharamkan salat yang tak ada sebab. Lagi berpindah bayang dari barat ke timur, mentari pas di atas kepala. Lagi pindah bayang. Ini juga diharamkan salat. Setelah salat asar pribadi, jam berapa kita asar terserah. Itu haram sunat mutlak. Kalau kita belum qabliyah, ustaz boleh salat dari asar? Boleh, udah ada sebab. Sunat qabliyah. Yang terakhir lagi masuk mentari. Saya ustaz kan belum salat asar waktu tu. Pas saya lihat mentari lagi masuk, enggak jadi salat asar. Itu bodoh kita. Itu besar kali sebab belum salat. Ini salat sunat. Jadi saleh itu jangan salah. Kalau salat waktu itu terlalu saleh, bukan, itu terlalu salah namanya ya. Kita harus bisa nilai itu. Dah ngerti? 5 waktu makruh tahrim, artinya waktu-waktu yang diharamkan salat yang tak ada sebab. Habis masuk waktu, khusus masuk waktu, di mana enggak jelas saya jelasin. Jangan tanya lain dulu. Tentang masuk waktu dari ustaz praktek sekali lagi, saya praktek. Asal tentang itu, silakan. Ada? Kalau enggak ada saya anggap lewat. Karena waktu kita singkat, ya silakan. Tanda-tanda sholat Isra-nya seperti apa kalau di sekarang ini Ustaz? Kemudian Ustaz, dari segi masalah sholat pemakaian waktu, boleh tidak ketika seorang sudah azan, Ustaz, di dunia modern ini sudah azan dari kamar, kemudian karena kita berpatokan pada waktu kita sendiri, kita melakukan sholat tanpa menunggu adanya azan? Terima kasih. Apabila kita tidak bisa mengukur waktu salat, maka di dalam kitab tahrir dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, boleh
menggunakan alat yang terjamin kebenarannya sebagai waktu salat. Maka kita ikut alat itu, yaitu jam azan waktu, sudah waktu salat. Lalu kita sekarang nggak mau pakai alat itu, mau periksa sendiri. Ternyata kita dapati duhur sebelum duhur, misal. Asar sebelum asar, misal. Bolehkah kita salat? Ya memang sudah sah. Sedangkan ini adalah tongkat bagi yang nggak punya kaki. Kalau ini kaki, yaitu waktu yang diajarin agama. Itu waktu azan dan jam, itu tongkat bagi yang nggak punya kaki. Tapi biasanya secara perhitungan itu benar. Perhitungan itu benar. Hisab itu benar. Namun hisab ini tidak bisa digunakan khusus pada bab puasa. Karena sebut hadis Nabi, sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih fa in ghumma 'alaikum fakmilu salasina sya'ban fakmilu salatina ramadan. Sumu, puasa dengan melihat anak bulan, hari raya dengan melihat anak bulan. Kalau terjadi ghumma, yaitu awan atau bayangan sehingga nggak nampak anak bulan, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari atau Ramadan 30 hari. Begitu kedudukannya. Jadi biasa perhitungan itu benar. Lebih-lebih kita punya ini sekarang. Buka Muslim Pro misalnya, kita beli paket gratis di Play Store. Udah. Lalu kita lihat waktu salat. Waktu Isra sekarang itu kalau nggak salah saya 6.25. Jam 6.25, bukan setengah 7. Nah, udah. Itu sudah selesai terbit mentari. Awal terbit mentari. Sampai selesainya berapa menit kita harus buat reset. Udah. Jadi kalau kita bisa buktikan dengan nyata, mungkin kita bisa lebih cepat salat isyraknya. Atau bisa lebih lambat. Dikarenakan lamanya keluar. Saya pun nggak tahu kalau ada orang tanya, Tengku, berapa lama terbitnya mentari di ufuk dan terbenamnya mentari? Ini coba kita buat riset nanti, ya. Nah, kita pergi main ke pinggir laut sore sama habis subuh, ya. Nah, udah ada lagi. Guna tentang masalah kuatnya Isya. Kan kuatnya Isya kebuka agak dosa merah. Sedangkan balu mugrib sekitar 15 menit, nah kagak dosa merahnya bakibar. Dan yang kedua yang masalah kuatnya semayang, kuatnya duha. Yang akan tombak galahnya 40 tombak aja kira-kira. Kan jauh lagi kan kita beli nak tombak tak perlu jauh lah maka anak terus tombak. Yang sebelum itu kuatnya tamong ya, enggak apa. Jadi kau tanya lagi, udah. Yang pertama syafa' merah itu berapa lama hilang? Kalau udah hilang udah isya. Berarti waktunya yang dikhilafkan dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, pendapat jadi di Imam Syafi'i bahwa waktu maghrib itu singkat. Pendapat qadim di Imam Syafi'i bahwa waktu maghrib itu panjang. Para mujtahid pengikut Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi memeriksa dalil yang diperiksa oleh Imam Syafi'i berkesimpulan, yaitu waktu maghrib itu panjang. Dari pertama terbenam mentari sampai syafa' merah itu hilang. Pendapat satu lagi yaitu pendapat Imam Syafi'i jadid, yaitu muat bersuci, muat pakai pakaian, muat azan iqamah, muat 5 rakaat salat sunat, kemudian muat 5 rakaat salat, habis waktu. Jadi kalau saya kira 15 menit lebih. Untuk pembuktian kita harus riset. Kita lihat syafa' yang merah di waktu langit terang berapa lama hilang. Kalau ditutup awan itu bukan nggak ada lagi syafa' merah, ditutup. Nah, udah. Tonggak itu di mana kita taruh Ustaz? Di ufuk timur. Ini coba lihat beton ini, udah. Beton ini kalau kita duduk di ibu-ibu duduk, ini lebih 1 tongkat ini. Berarti 1 tongkat itu lebih kurang, batako itu kurangi 3 atau 2, udah. Ketika kita lihat di sana, misalnya matahari di sana, pas mentari di bawah batako nomor 2 ini, nah di situ mentari. Jadi di mana kita letakkan? Di perasaan. Bukan di bumi. Di perasaan kita letakkan seolah-olah segitu. Ketika mentari berada di situ, sudah boleh duha. Ada pendapat dhaif, duha selesai keluar mentari, sudah boleh duha. Pada pendapat yang kedua ini, isyraq sama dengan duha, duha sama dengan isyraq. Tapi itu dhaif. Pendapat yang kuat, isyraq lain salat, duha lain salat. Ini penting untuk ilmu aja waktu duha.
Karena hari ini apa isyraq duha nggak ada. Jangan duha, wajib pun kurang. Kadang-kadang kan Allah lah itu bukan gadget, cuma untuk motivasi lah. Udah, menutup aurat, ya gimana? Apa Ustaz? Ini dari ilmu falak sendiri Ustaz. Entah perasaan saya entah memang terjadi, terkadang kita sholat Isya nih Ustaz, kan sahabat merahnya masih ada ini, maghrib. Kemudian di waktu kita ini sudah azan, tapi kita meyakini bahwa masih ada sahabat merah di langit, seperti itu. Kan waktu maghribnya ini belum habis. Ini bagaimana Ustaz? Apakah ini kekeliruan saya melihat sahabat merah tersebut, atau memang pernah terjadi seperti itu? Kalau kejadian beneran, nanti syafaq yang merah masih ada. Insya sudah diazan. Itulah kebutuhan isi data itu. Yaitu dibuat ke grup WA. Kita protes PLT. Karena sudah melawan ahlu sunnah wal jamaah waktu salatnya. Ngerti ya? Kalau segini yang teken, insya Allah PLT agak dengar sedikit. Karena kalau dia nggak dengar, kurang yang tusuk dia di tahun depan. Ngerti ya? Begitu caranya. Jadi itu tetap salah, tetap tidak sah. Kalau kita lihat, nampak syafaq yang merah, kita berada di Lamnyong. Syafaq yang merah masih ada. Lalu tiba-tiba udah azan, maka tetap itu tidak sah. Karena belum masuk waktu. Ini saya mau naik mobil, misal mobilnya belum sampai, saya udah naik. Itu berarti kita kayak di lagu Mata Mirah, Ulai Sang Bekah, ya kan ada lagu tu. Jadi bawa panah sang buya. Beginilah, mobil belum lewat seolah-olah udah datang. Itu bodoh kita namanya. Jadi nggak boleh begitu. Tetap salah. Ngerti? Jadi nafsul amri itu yang benar. Perhitungan benar kalau sesuai dengan nafsul amri, kejadian sebenarnya. Jadi nggak boleh perhitungan itu dianggap benar walau menentang dengan nafsul amri. Ini kita pakai water pass atau LED. Bohlet bahasa Aceh. Kita ukur ini tiang lurus atau tidak. Ternyata itu batu pemberat nyatakan tiang ini lurus. Lalu ada orang datang, sang singet tiangnya, itu anggap aja dia kilo itu. Udah, karena lawan alat, lawan kebenaran. Karena mata kita biasa salah, ya kan? Wallahu a'lam. Udah ngerti ya? Udah? Khusus masalah itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya masuk masalah aurat. Aurat belum ya? Belum. Ini ibu-ibu yang paling rentan masalah aurat. Auratul rijal fi salah. Aurat laki-laki dalam salat adalah baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Selain pusat dan lutut bukan aurat. Walau tidak beradab kita tutup pusat dan lutut antara, lalu kita salat, tak beradab. Kalau hari ini kita diundang Pak Jokowi, berani pakai anduk ke tempat dia? Tak berani. Tapi jumpa Allah sering kita begitu, ya kan? Wallahu a'lam. Udah, setelah pakai anduk, sah salat. Asal tutup antara pusat dan lutut. Bagi pria, aurat itu depan belakang. Kanan kiri. Atas, tidak bawah. Itu khusus pria. Jadi atas, misalnya baju kita nggak berkancing, nggak pakai singlet, celana atau sarung di bawah pusat, lalu andai orang lihat dari sini, andai terang, nampak ke pusat, nggak salah. Ini kayak kita anak muda pakai celana pensil itu, ya. Nanti kalau celana pensil nampak pelincung dari sini. Itu juga tidak sah. Kalau begitu. Tapi dari bawah aman. Rumah kita, rumah natural Aceh, kan dibuat lantainya dari nibung atau bambu. Anak kecil main kelereng di bawah. Lihat ke atas ada 2 kelereng. Nol masalah itu, tak masalah. Ya. Sah salat dia. Walau nampak kelereng. Tapi kalau wanita tak boleh. Wanita dari bawah dia tonggorat, dia mesti kasih alas. Tak masalah apabila rumahnya tinggi, ada orang di sana, ketika dia takbiratul ihram nampak tangannya. Itu tak masalah. Tapi dari bawah wajib alas wanita. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 telapak tangan depan belakang. Ini kuat patahan tangan adalah batas aurat. Maka kalau wanita pakai manset, molor mansetnya seret. Nah, ini batal salat. Kalau memang kendor dari dasar, tapi pas dari dasar. Karena ketarik sangat, maka langsung tarik kembali.
Tapi kalau molot, ya pakai teknik waktu SD. Pakai karet gitu ya. Kita karena dulu ya kita masih zaman purba ya. Untuk beli kaos kaki itu susah. Saya rasa sendiri. Itu karet sampai 3 kali ganti, dari 1 sampai 3. Taruh supaya jangan turun kaos kaki. Itu begitu juga wanita untuk salat saja. Udah. Kemudian daripada itu yang dikatakan wajah adalah tempat tumbuh rambut normal. Ada yang abnormal sini tumbuh rambut. Atau di sini tumbuh rambut tetap normal. Dari sini ke dagu. Ini apa namanya? Vertikal ya. Horizontalnya kuping ke kuping. Kemudian ikut tulang dagu. Kemudian dari kuping ke atas termasuk ini bukan muka, bukan aurat ini. Ini. Tali tudung atau cecen. Yang sering ibu-ibu aniaya kita waktu kita SD. Kan ini sedang ditarik ya kan? Ini andai wanita nampak ini tak masalah. Tapi rambut di sini nggak boleh nampak. Jadi dia pakai mukena ke segini sah salat. Tapi kalau ini dipakai di sini nggak sah. Karena nampak ini marek, lihe. Bahasa Indonesia nggak ngerti saya. Jadi andai kata ada yang nanya pada kita, ibu, Ustaz, seorang ibu salat memakai mukena di sini, ininya nampak. Waktu dia salat keluar kentut, batalkah salatnya? Gimana Ibu? Tidak batal karena memang tidak salat. Aman, boleh kentut kok di sini. Yang tidak boleh kalau di sini, ngerti? Makanya mama kita di kampung sampai pakai anduk di sini. Begitu susah beliau tentang hal ini. Jadi ini aurat begini sebenarnya bukan kemustian pakai mukena. Karena dulu waktu muda-muda Pak Netar ini, itu orang tutup aurat jarang. Jilbab aja jarang. Kalau kenduri, mama kita, nenek kita pakai ban Vespa pergi kenduri. Ya kan, begitu keadaannya kan. Pernah lihat nenek pakai ban Vespa? Sanggul, bulat kayak ban Vespa. Kemudian pasang tusuk konde lagi. Kemudian baju kayak baju kebaya. Bajunya panjang tapi nampak kulit. Begitulah hebring nenek-nenek kita dulu ya kan. Maka karena hebringnya itu mereka butuh mukena untuk salat. Kalau sekarang ibu-ibu udah beres auratnya, nggak perlu lagi mukena, salat boleh salat langsung begitu. Cuma kendalanya toh di kaos kaki. Kaos kaki nampak kulit nggak sah, pakai 2 lapis. Atau pakai APD, ambil plastik situ, pasang. Begitu caranya, udah. Kemudian yang dikatakan tutup aurat, kainnya tidak boleh nampak warna kulit. Kain putih, contoh kena hujan, kan nampak warna kulit, itu dianggap tidak menutup. Atau tidak mesti kena hujan, kayak baju dulu masa muda-muda Pak Nek ini tuh baju keren itu. Blumah sama Fikirici, mana pulang peng. Itu nampak warna kulit, nggak sah salat bagi wanita yang demikian. Kemudian bolong-bolong gimana Ustaz? Yaitu bordir. Kalau bolong-bolong dengan kita duduk setengah meter nampak lobongnya, itu nggak sah salat. Tapi kalau harus di terawang begini, dekat, itu masih sah salat. Jadi laki-laki misalnya kena rokok, tahu-tahu biasanya, ada bolong, sahkah salatnya? Tidak, karena dari awal. Tapi kalau bolong di tengah jalan, aman. Kita salat, sekarang udah pada kain sintetis seperti ini. Dulu nggak begitu. Yang maju di masa muda-muda ayah kita ini, Cak Manau, gelang emas, kain depas. Waktu hari raya kayak ondel-ondel kita pakai kembang dia gitu kan. Keras kain itu, udah. Tapi dia makan diri kayak baju batik atau baju daster wanita. Lalu terjadilah bolong. Walau tidak tahu itu salah, yang mau saya sampaikan bukan itu. Lagi salat dia rapuh nanti suatu hari. Sedang tidak salat, perut pecah. Kalau pecah lagi salat, itu wajib tutup. Gak boleh rusak salat. Sampai selesai salat sebelah kanan boleh. Tapi di tengah salat, pecahnya bertambah jadi besar. Gak bisa tutup lagi, udah aman, salat ulang. Ada ya? Itu pada menutup aurat. Ini satu kekurangan ibu-ibu. Ibu-ibu boleh tanya itu. Kalau mereka salat, mereka rata-rata buka semua aksesoris. Tinggal bodi itu luar. Bodi mobil, ya kan? Sama karoseri, begitu cara salat. Boleh itu? Boleh. Tapi bagusnya jangan demikian. Nggak perlu buka itu. Karena itu pemahaman di masa lampau. Katanya takut. Sejauh tidak bernajis, aman. Enggak nyata najis,
Najis. Kat kita ni cowok semua. Boleh nanti test waktu ke toilet, cium itu celana dalam. Enggak bau kencing. Kalau ketara berarti salah pada cuci kencing. Ini ada bau tapi enggak ketara kali. Aman itu. Karena tetap habis kita tutup keran ada tetesan terakhir kayak aku buat. Kan ya? Nah, yang tetesan terakhir itu dikit itu dimaafkan. Enggak mungkin selang itu kita bawa cotton bed habis kencing sumbat patahin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Susah sekali hidup ini kalau begitu ya. Wallahu a'lam. Itu menutup aurat dan ngerti. Satu lagi aurat yaitu kunsa. Kunsa itu ada dua jenis. Ada kunsa muskil, ada kunsa wadih. Yang dikatakan wadih nyata. Kalau kita punya anak maka perhatikan kelaminnya. Rupanya dia punya dua-dua. Punya cowok di atas, cewek di bawah. Udah. Maka kalau anak kita kena musibah demikian, punya dua kelamin, maka kita perhatikan, dia kencing dari mana? Laki Ustaz, maka dia laki. Perempuan Ustaz, maka dia perempuan. Dia kencing dua-dua Ustaz, dia perempuan. Ini namanya kunsa muskil, kencingnya nggak jelas. Bukan seperti kita dengar waktu kecil di tengku kita kadang-kadang 5 bulan tapo, 6 bulan tapo. Dia kalau muskil itu dia kencing kadang cewek, kadang cowok. Kadang dua-dua, itu cewek dia. Pernah ngerti? Kalau dia kencing jelas laki-laki atau cewek-cewek, maka dia kelamin laki. Nggak ada setengah-setengah dia. Selama hidupnya laki selalu. Selama hidupnya cewek selalu. Itu laki perempuan. Kemudian dia laki perempuan keluar. Itu dia perempuan. Kalau datang yang pinang dia, kita wajib beritahu. Anak saya dua-dua ada. Sebelum dikasih pinangan. Wajib itu beritahu adik kadim itu. Aib yang sudah kalau nggak kita beritahu terkejut suaminya malam itu. Dipikir sama. Enggak, ada juga. Ada punya cewek tapi nggak nampak karena udah nampak itu pasti terkejut dia. Dia harus maklum itu, dia. Dan tak boleh potong itu. Itu rahmatan bagi kita. Ada daging lebih ya. Udah ngerti? Jadi kunta aurat ikut itu. Kemudian yang selanjutnya perempuan yang budak aurat salat kayak laki-laki, di luar salat kayak wanita biasa. Perempuan budak ini kita perang. Pak Nek, pemimpin perang kita yang dua-dua. Pulang perang, haram dalam Islam tembak binatang, tebang pohon, hancurkan bangunan, tempat ibadah. Itu haram, ingat itu. Kalau nanti saya bilang, jangan ganggu rumah ibadah orang. Ada yang nggak dengar, ambil granat lempar rumah ibadah. Itu saya tembak kakinya. Supaya jangan kejadian haram itu. Lalu wanita lelaki yang tinggal secara analisa pemimpin bagaimana? Jangan Ustaz. Kita lagi bangun di jalan tol, mereka jangan kita bunuh. Suruh bangun jalan tol aja. Tapi wajib kasih makan. Udah, jadi budak laki lah. Secara perhitungan mereka ganas sekali, nggak mungkin kita pelihara. Udah bantai semua. Nggak boleh bunuh dikit-dikit, bunuh sekalian. Dengan sembeli atau tembak pakai peluru, habis semua. Yang perempuan dan anak-anak bawa pulang ke kita. Diserahkan untuk orang lain supaya terayomi makan minumnya. Khusus yang perempuan tak ada suami bersama mereka, suaminya udah meninggal misalnya, atau yang gadis-gadis, apabila diserahkan oleh pemimpin untuk seorang lelaki, maka penyerahan itu adalah nikah. Setelah habis masa iddah, boleh disetubuhi. Dan apabila dia punya anak, mereknya merek kita. Tapi kalau perempuannya dikit, lalu diserahkan perempuan itu untuk 5 kita orang laki-laki, 1 perempuan. Itu colek pun haram. Tak cukai juga nggak boleh. Nanti ya, nggak boleh cukai-cukai. Kecuali itu 1 kecuali nanti berunding 5, itu boleh, pasti-pasti. Boleh apa yang itu namanya? Itu udah boleh. Jadi kalau dari ayah kita, saya nikahkan anak saya untukmu dengan mahar sekian, bagi budak dengan diserahkan jadi milik. Jadi mereka terayomi supaya jangan bangun dendamnya dan mereka terjaga kesehatan dan makannya. Itu perbudakan kita. Kalau perbudakan Xi Jinping, Donald Trump, mereka melarang perbudakan. Tapi prostitusi boleh mereka. Ini hina karena gaya hidup si pansa itu tidak mulia. Ngerti ya? Itu namanya budak. Terakhir, aurat antara laki-laki dan perempuan seluruh tubuh.
Jadi kita cowok pakai cadar Ustaz? Enggak. Enggak. Wanita aja jaga mata. Di ayat 30 surat An-Nur. Udah. Kecuali di 6 tempat boleh nampak aurat, jaga. Dengar baik-baik. Yang pertama, di pembelajaran yang butuh kepada lihat apabila tak ada laki-laki, untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan, itu boleh lihat. Sedangkan kayak begini belajar, ini hukum pendapat kuat haram. Tapi saya di tempat saya juga ngajar begini, nampak perempuan. Itu pendapat dhaif, boleh dibaca I'anatul Talibin. Pendapat kuat begini haram. Harus pakai hijab. Tarik tabing begini. Tapi kendala tarik tabing malah kalau hari ini lebih parah. Kita nanya, misalnya ngajar dia, kampung, sebelah sana. Pas kita tarik tabing, dia cari kutu. Ini yang kejadian, pening kita ya. Mumpung ini udah nggak belajar ya. Makanya begini lebih konsisten ya. Lebih terjaga, udah. Jadi pendapatnya dhaif. Belajar jika butuh kepada lihat. Yang kedua, mumaridah atau tabibah, berobat. Apabila tak ada laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan. Di Rumah Sakit Zainal Abidin, secara SOP mereka, kita boleh request hari ini. Saya butuh dokter pria, dikasih. Cuma karena kita kecil pangkat, biasa kurang dipeduli. Itu caranya sepak meja, nggak bisa tes. Tendang dinding, tumbuk dinding, itu udah bagus dulu. Biar anak kamu, jangan rusak, nanti kita ditangkap, ngerti ya? Nah, getak-getak aja, itu bagus. Atau bilang aja, kenal Pak Kapolres? Kenal. Itu abang saya. Itu aman ya. Biasanya bagus kita diladeni. Itu gaya hari ini ya, zaman now. Udah. Belajar, berobat. Kalau hajat, udah saya bilang, saya dapat di kampung saya Lembar Ruangan 1. Kemarin saya selesaikan kasus di Indrapuri 1. Ada tengku untuk pengobatan, dia hisap kemaluan wanita katanya sedot jin. Katanya sedot jin. Itu yang sedot jin. Ngerti? Nggak ada pengobatan kayak gitu. Kalau ada yang begitu, itulah jin yang patut kita lawan. Udah. 2, 3. Pada pinang atau ta'aruf. Pinang atau ta'aruf benaran nggak ada di dunia hari ini. Ta'aruf benaran, kata Pak Nek, Kiban kan ada darah baru. Golong Pak Nek. Nan kemulun. Pajan tak berupa mah? Dah ketemulah. Pas ketemu, kita boleh lihat wajah dia dan tangan dia. Habis lihat, udah. Kiban, jadi ada yang begitu mau? Wanitanya mau, pas habis kita lihat kami deh. Nggak ada, kita bukan taruh ini dua-duaan aruf kita. Baru ketemu orang tuh, dua. Ini beneran untuk taruh boleh. Lihat muka. Udah. Yang keempat, pada muamalah. Kita belanja atau ngambil uang di bank, takut ada silap di data, nanti kita bisa komplain. Tapi udah lihat dia sekali, udah cukup, udah kenal. Jangan lihat lama. Lama-lama tulis, Pak Kampung nih. Itu haram itu ya. Jadi komennya panjang, itu haram. Cuma untuk kenal saja. Udah. Kelima, yaitu pada saksi. Ada orang masuk ke sebelah situ. Kita ngintip. Apa yang ia kerjakan? Kita mau tangkap dia, nggak berani, dia ada pistol. Udah. Kalau ngintip itu kita harus orang ada salat, orang adil. Dan nggak boleh sendiri. Kalau ngintip sendiri nggak ada guna. Harus panggil orang lain, panggil 3 lagi. Ya elunya 30 juga. Habis itu nggak tanggung-tanggung lihatnya. Sampai helm masuk ke kotak kita harus lihat. Karena kalau helm di mulut kotak itu belum dikatakan zina. Atau helm masuk ke kotak tapi setengah. Ketumpang sama helm lain misalnya di dalam, itu tidak dikatakan zina. Zina itu helm lewat ke kotak. Lewat labia mino, harus ngintip habis. Kailo. Kami naik. Baru bisa naikkan ke pengadilan. Kalau tidak, ditanya sama hakim. Anda lihat? Ya. Anda pendapat? Kami lihat. Anda ada lihat masuk? Enggak. Kami cuma lihat dia udah muntah waktu itu. Kadang dia mani encer. Kata hakim, tidak ada tercengang. Kita 4 dicambuk 80 kali. Karena menuduh orang zina. Harus lihat hidung. Kalau misalnya ada di sini, handu melikut. Pengen saya ke sana. Ngerti ya? Jadi kesaksian zina itu sangat-sangat berat.
Ngerti ya? Nah, udah. Kemudian udah jadi saksi untuk bukti yang keenam. Bagaimana untuk bukti? Ini ada wanita 6 yang berzina, salah satu dari 6. Lalu hakim bertanya, yang mana? Saya nggak kenal. Pokoknya tadi saya lihat ada tai lalat di pantatnya segini. Maka dipanggil wanita, WH perempuan. Dah, coba periksa mereka siapa di bokongnya ada yang ada tai lalat. Udah, dapat 2, 4 bebaskan, 2 ditahan. Dari 2 ini yang kayak mana tai lalatnya? Itu baru panggil saya lagi. Itu kayak operasi dibuat, nggak telanjangi perempuan orang. Dibuat kain, bolongin segini toh untuk tai lalat toh. Jangan dibugilkan nonton saya, nggak boleh itu. Itu nikmat yang jadi saksi. Yang mana tai lalat? Oh yang ini yang saya lihat. Nah, maka dia dihukum. Untuk menghukum hakim lihat juga. Nah, yang ada tai lalat inilah yang dihukum. Baru terjadi hukum. Ini untuk kesaksian dan menjadi bukti. Begitu kedudukan pada aurat. Dan pada kita pria boleh melihat di jalan wajah sekedar. Saya ustaz untuk menjaga mata saya nggak lihat begini. Saya lihat begini. Lebih parah lagi. Kalau lihat begini normal. Kalau lihat begini pasti nampak betis. Beda. Nah, nggak boleh begitu. Jadi bahaya. Jadi santai aja. Jangan memperhatikan. Yang laba di pendapat dhaif mereka. Wanita di pendapat dhaif di dalam Ihanatul Talibin boleh melihat pria di antara selain pusat dan lutut. Itu pendapat dhaif. Kalau kita nggak ada yang boleh. Kecuali muka dan telapak tangan, itu dianggap zahir pada sebagian pendapat. Dan bukan untuk memperhatikan, bukan untuk menikmati. Karena bahaya mata itu dari mata turun ke hati. Kan sering kita bicara, ini normal aja kita laki semua. Bicara lihat muka, pikiran ke bawah. Kan begitu kejadiannya. Itulah jadi dosa. Maka jaga. Udah ngerti? Udah selesai azan. Sekarang kita masuk. Ini agak lama dikit karena ngaji kita putus-putus ya. Kayak itu telenovela Korea kita ya kan. Nah, jadi ulang punya kemarin dikit nanti ya kan. Makanya agak lama dikit. Habis ini baru habis bab salat. Ini selesai pengajian hari ini tentang aurat. Saya udah berakhir. Masuk waktu ya. Kalau untuk kiblat mungkin nanti saya buat saja di video, dikirimkan aja. Jadi mudah cara buat kiblat. Kalau saya ajarin, saya bisa ajarin 10 orang 5 menit cara ukur kiblat. Kalau untuk sekarang kita gunakan Android kita, lalu tekan di samping kalkulator itu kompas, lalu buat begini supaya kalibrasi dulu angka 8. Udah, habis buat begini lihatlah di 292, itulah Ka'bah kita. Jadi nggak boleh karena geser 1 derajat saja tergeser di Mekah itu 111 kilo. Jadi kalau kita lagi perang, 1 derajat geser kena kandang kita, bukan kena kandang orang itu. Ngerti ya? Jadi harus benar-benar presisi pada kiblat. 292 Aceh. Kalau Medan nanti paling geser dikit. Baru geser jauh itu ke Jawa sana. Ngerti ya? Nah, udah. Sekarang sesi bertanya ibu-ibu dan kita semua. Udah. Silakan ke sini. Udah, yang mau bertanya silakan. Yang pertama sebut. Ada mic nggak? Halo di mana? Nggak ada nggak? Udah, tuh datang. Sebutkan nama, tempat tinggal, paling kurang dengan sebab itu kita bisa kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tengku Muhammad Umar. Saya dari Ilyas, tinggal di Penyerat. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mungkin ada salah satu pertanyaan tidak mengenai waktu sholat. Tidak masalah. Yang pertama itu saya menanyakan mengenai belajar siswa-siswi masa kini, Tengku. Itu kan mereka digabungkan antara putra dan putri. Itu bagaimana hukum belajarnya? Kemudian yang kedua masalah dokter kandungan. Kita sekarang tahu dokter ada yang laki-laki dan ada yang wanita. Jadi kita sebaiknya apakah request dokter wanita, namun kalau misalnya request dokter wanita semua, otomatis semua dokter wanita. Bagaimana dengan dokter yang laki-laki, yang kandungan?
Kemudian tengku masalah budak tadi, apakah masa sekarang seandainya terjadi peperangan antara Aceh dengan bangsa lain masih berlaku perbudakan itu? Kemudian yang keempat, waktu yang baik dan tidak baik. Jadi kami ada 4 pernikahan. Sekarang kita di Aceh seandainya mau nikah itu sian ucapan teguh longkalen watega tanggai padum uropu. Maksudnya apakah ada waktu tidak baik atau baik itu? Kemudian terakhir masalah Rabu Api. Kita sekarang bulan Safar. Terakhir kemarin di masjid keagungan kita ada menyatakan Rabu Api itu adalah kepercayaan Hindu. Itu bagaimana pandangan Teguh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Yang pertama yaitu masalah dokter kandungan. Bagaimana kita berobat ke dokter kandungan, boleh tidak berobat pada dokter kandungan yang laki-laki. Selama ada yang perempuan, hukum berobat pada yang laki-laki haram. Tapi yang sibuk sekarang bukan kita, istri kita cari dokter ganteng, itu masalah. Ini masalah, tidak boleh itu. Jadi request kita, kecuali kita terpaksa karena nggak punya duit, kita nggak mungkin ke praktek, harus ikut proses yang dibuat rumah sakit, itu udah aman. Untuk dokter laki-laki bagi istri kita. Tapi hati-hati, karena di mana-mana ada syaitan. Kita minta ikut ke ruangan, itu lebih mulia. Dan ini Indonesia, ini Aceh. Nggak percaya boleh tanya yang sudah alami, anak kedokteran sini boleh tanya. Di sebagian tempat super bejat. Ketika anak kita menyelesaikan skripsinya, dia suruh buka meja itu mabok. Itu para dokter itu. Itu oknum, ini bagus. Ini dokter-dokter banditnya. Bahkan minta sediakan WTS. Bahkan salah seorang yang dioperasi di rumah sakit yang agung Banda Aceh kita, anak kita, jamaah kita, ketika operasi, dokter spesialis mempersilahkan para anak koas untuk joget, diputar musik. Ngamuk dia lagi dibius itu. Ini terjadi. Ketika saya bilang sama anak koas bingung. Sebelum koas, masa tunggu, nggak apa-apa, nanti kalau udah koas ngerti. Ya. Saya bilang terus ini sampai pengajian rumah sakit, saya bilang supaya mereka taubat. Jangan lagi begitu, karena mereka cukup semua, duit banyak, nggak cukup kawin lagi, jangan begitu. Yang kedua, saya lagi ulang. Masalah belajar masa kini yang belajar masa kini, bagaimana hukumnya? Tetap haram. Namun kita sekolah haram tidak, Ustaz? Tidak, karena darurat. Karena proses pembelajaran yang dilaksanakan di Indonesia, SOP-nya barat. SOP-nya barat. Ini umur. Mau cakap itu 2 lagi umur. Mereka ketika kecil diajarin nulis Melayu gundul. Jawa. Habis sekolah SD bisa nulis Melayu. Kita tamat UIN nggak bisa. Ini standar pendidikan hari ini. Maaf cakap, sangat-sangat menurun, bukan tinggi. Karena ikut gimana barat, begitulah bagus. Jadi yang sebenarnya harus pisah laki-laki perempuan. Nanti lahir ini Ustaz, lesbi sama homo gay. Enggak, walau gabung sama perempuan yang gay. Itu obatnya memang potong pangkas habis. Ini ada cara itu. Wallahu a'lam. Yang ketiga, waktu baik dan tidak baik untuk menikah. Waktu baik dan tidak baik untuk menikah, ini hal yang terlarang dalam Islam. Menyatakan bulan Safar nggak bagus nikah, hari ini nggak bagus nikah, nggak ada. Walau ada sunat menikah di hari ini, sunat potong kuku di hari ini, sunat jahit baju di hari ini, tapi tidak ada sial dalam Islam. Itu hal yang diperangi Nabi. Kenapa dilarang nikah bulan Safar di Aceh? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Karena banyak sibuknya. Biasa kalau kena bulan Rabiul Awal di Aceh maulid. Itu kita kalau maulid kena undangan satu kampung sampai 10. Kita lintu baru 10 bolu. Kalau kita ambil aroma 10 kali 50, 500 hari itu. Kalau kita ambil apa itu di dalam Pinang, apa namanya itu? Nafisah, agak murah dikit, ya kan? Jadi kalau mulut kita lintu baru sakit kepala. Kemudian bulan Muafid, habis Ramadan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu Zulkaidah dilarang nikah katanya. Kenapa? Karena kita apit-apot. Arti apit-apot banyak keluar uang untuk beli daging mak tuan dan sebagainya. Jadi nggak ada bulan sial dan tak ada hari sial. Jadi yang dinyatakan dalam kitab Tajul Muluk itu bukan akidah kita.
Itu pencampuran di dalamnya. Ada yang sihir, ada yang benar. Jadi kita harus punya ilmu untuk memisah-misahnya. Udah. Kemudian Rabu Abih, itu ada hadis masalah hari itu. Hari di akhir bulan Safar. Rabu apa namanya? Siapa ingat? Ketik gitu. Masalah hari Rabu di akhir bulan Safar. Ada hadis tentang itu. Udah. Jadi dikatakan itu budaya Hindu. Kita sama-sama lihat ini. Biksu ketika dia zikir pakai tasbih. Maka tasbih itu adalah budaya Hindu. Bukan. Dia curi tasbih kita. Bukan kita curi tasbih di dia. Pesinju itu kayak Bali. Bukan Bali kayak kita. Bukan kita kayak Bali. Walaupun pesinju di Nabi nggak pakai daun-daun itu. Dapat hari terakhir bulan Safar atau Rabu terakhir bulan Safar. Saya lupa. Arba mustakbir. Arba mustakbir. Arba mustakbir. Bahasa Indonesianya apa? Rabu wakasan. Rabu wekasan. Jadi ada hadis tentang hal itu di kita. Sunat zikir di hari itu bulan-bulan. Maka karena datang dalil kita akui. Masalah yang bilang Hindu itu saya pikir dia bukan ilmu dia, karena dia baca buku Wahabi, dia translate di masjid-masjid. Ngerti ya? Itu yang terjadi. Wallahu a'lam. Udah, selanjutnya, ibu-ibu yang pakai kertas silakan cepat. Ya, silakan. Rabu Wekasan ya. Ada nama lain lagi. Banyak dia sinonim nama untuk Rabu itu. Tapi jangan pahami Rabu itu untuk menurunkan dosa ke laut, bukan. Itu cuma sunat seperti sunat Senin dan Kamis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz namanya Selamat Arika. Kami dari Remaja Masjid Raya Baitur Rahman dan Aceh. Ya. Ustaz, ini bertanya tentang abad tadi Ustaz. Sering kami perhatikan di masjid, apalagi kami petugas sholat Ustaz, itu adalah masalah kain sarung. Jadi ketika kita sujud, itu rata-rata kain sarungnya, khususnya dari lutut itu akan nampak sedikit. Dan kami yakin dan percaya itu di atas lutut seperti itu waktu dia sujud Ustaz. Itu apakah disebut sah dalam sholatnya karena tidak sah dalam sholatnya karena menutup aurat atau tidak sah? Karena kan kami tahunya bahwa ketika aurat laki-laki itu adalah cermin Ustaz. Jadi cermin kanan, cermin kiri, cermin depan. Tapi ketika sujud, dia kan cerminnya dari belakang dan nampak auratnya menurut kami. Apakah itu benar-benar aurat atau dimaafkan? Terima kasih. Udah. Jadi auratul rijal baina surah wa rukbah. Ini batok lutut. Udah. Surah wa rukbah, lutut. Jadi ini area atas ini bukan aurat. Auratnya cuma segini. Apalagi ke lutut, lebih-lebih lagi bukan aurat. Udah. Namun kenapa wajib tutup aurat di bawah lutut dan di atas pusat? Karena mala tatimu wajib ila bihi fahuwa wajib, kaidah usul fiqh. Apabila tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka dia wajib. Maka kita wajib tutup di bawah lutut. Sedangkan lutut, kita rabai ini lutut, batok paling atas ini, inilah aurat. Jadi, yang nampak di ketika orang pakai sarung, nggak pakai celana di dalam, nampak area sini. Area setentang lutut patahan ini. Maka ini bukan aurat. Sah. Yang pertama. Yang kedua, ini adalah area bawah dianggap pada awalnya. Ketika waktu dia sujud, nampaklah area bawah itu. Dua hal itu menyebabkan tidak mengapa. Tapi mulianya pakailah celana di dalam. Saya selalu pakai ini. Kalau dikejar anjing, bisa. Berkelahi, bisa. Tapi masalahnya, kita juga sering teledor. Ketika ngajar, garuk-garuk, udah nampak. Bahkan pernah saya ikut mengajar, tengkunya nggak pakai celana dalam. Yang pening yang ngaji. Mau bilang sayang beliau, nggak dibilang pameran. Itu ngerti ya? Jadi hati-hati itu, ngerti ya? Udah, siapa lagi? Sedang-sedang saya baca yang wanita tanya, apabila saat salat kita menghadap kiblat, terus di pertengahan salat kita lupa, rupanya sedikit miring ke kanan, apakah boleh kita ubah kiblat ke arah kanan? Atau kita batalkan salat dan salat ulang? Kita rasa tadi ini udah benar kiblat. Karena pergerakan badan umpamanya sudah bergeser ke kanan. Maka bolehkah kita kembali? Boleh.
Karena lupa itu dimaafkan. Rufi'a al-ummati khata'un wa nisyanun wa mastukri alaih. Diangkat dari umatku terlupa, tersalah dan yang dipaksa. Jadi aman. Tapi dari awal salah. Padahal kita tahu yang benar, maka itu dianggap tidak sah, salah dari awal. Kita tahu yang benar ke sana. Kita hari ini kadang kacau pikiran baru dimarahi suami, ke sana salah. Tahu-tahu salah. Udah, ini ulang salat. Tapi kita nggak tahu di mana yang benar. Menurut kita lihat forum musala ini arah kiblatnya karena banyak kaligrafi ini. Salatlah kita ke sini. Pada ijtihad kita ini arah kiblat di musala ini. Kemudian daripada itu datang orang bilang, "Tengku, kiblatnya salah, ke kanan kiblat." Kita balik ke sana. Itu sah. Rupanya bukan kanan kita, kanan dia. Harus balik sekali lagi ke kiri. Semuanya jadi sah karena berdasarkan ijtihad. Jadi kalau memang dari awal dah tahu yang benar, kita salah. Lagi benar terjadi kesalahan, boleh kembali. Dari awal kita anggap benar, padahal dari awal salah, maka itu tetap dihitung benar karena berdasarkan ijtihad. Walau berbalik kita 4 rakaat 4 kiblat. Namun ada hal yang sering orang batal salat tidak sadar di sini. Ini sujud. Rakaat kedua ini. Allah. Duduk dulu ya kan? Senang. Bertompang sebelah tangan, hati-hati sekali. Ini sering hilang kita. Gini dia. Ini udah hilang 45 derajat. Maka bangun itu yang mulia 2 tangan di kanan. Allahu Akbar. Atau kalau sebelah pun hati-hati, dada jangan mereng. Nanti ya, karena hadapnya dengan dada. Dan disunatkan hadap kiblat dengan tangan ketika takbir, dengan tangan ketika i'tidal, dengan kaki ketika sujud lurus. Ini sunat semua. Nanti ya. Yang ngerti Bu? Ada lagi? Ya. Orang lelaki dengan lelaki adalah antara pusat dan lutut. Enggak boleh pakai celana pendek di dalam kos. Atau dia pakai celana pendek tapi ponggol lewat lutut. Tapi ketika dia duduk nampak itu kelereng. Enggak boleh juga itu. Dia harus enggak nampak dari bawah ketika duduk. Jadi antara pusat dan lutut, laki-laki dan lelaki. Perempuan dengan perempuan kalau sanggup pisah, begini bisa. Ini wong Solo. Ini Kupinanggrau. Ketika kenduri pisah, wanita sana semua payudara nampak di kenduri. Boleh kalau nggak ada laki. Pria di sini pakai baju antara pusat dan lutut kenduri. Boleh kalau tak ada perempuan. Ngerti ya? Kemudian aurat kita dengan keluarga, dengan mama. Mama dengan kita, kakak, adik kita perempuan dengan kita. Itu adalah antara pusat dan lutut. Boleh di rumah kakak kita, mama kita nampak payudara, tapi antara pusat dan lutut tutup. Ini mama kita enggak, waktu nyuci paha nampak, jilbab pakai, itu dosa. Habis itu pinggang anduk di atas dada, paha nampak, itu dosa. Tapi hari ini saya pikir enggak mulia, walau dengan abang adik nampak payudara enggak mulia. Kenapa? Masalahnya kalau ayah kita, abang kita, adik kita ada jiwa serigala enggak boleh nampaknya. Karena dia akan menerkam nanti. Jadi normal lah pakai daster dan sebagainya. Karena kejadian alam yang sudah terjadi parah-parah sekali. Maka oleh sebab itu hati-hati. Ustaz, ada teman saya Ustaz, dia eka dikit Ustaz. Kadang-kadang suka sama kita, dicium kita. Boleh nampak aurat sama dia? Enggak boleh. Karena dia sur lihat kita. Khusus bagi dia aurat sama yang lain. Kemudian wanita ibu-ibu sama lim nyok-nyeng penayung itu sama dengan laki-laki. Walau lim nyok-nyeng enggak sur lihat kita. Ngerti lim nyok-nyeng? Adik lim saliong. Cina penayung misalnya, orang Kristen. Wanita Muslim dengan Kristen auratnya seperti wanita dengan laki-laki. Ngerti ya? Jadi jangan di kos jemur-jemur aurat, nggak boleh. Kemudian terakhir aurat pribadi. Aurat pribadi itu makruh dilihat antara pusat dan lutut, kecuali untuk bersih-bersih atau kebutuhan. Tapi kalau punya kebutuhan karena terlalu panas, kita hidupin kipas angin, kita telanjang bulat, itu hukumnya halal. Kita mandi telanjang bulat, nggak pakai basahan, hukumnya makruh. Tahaya anillah, malulah kepada Allah.
Tapi dengan suami nggak ada aurat. Dengan suami nggak ada aurat. Jangan nanti kita saking salihahnya atau salehnya, nggak boleh bang, nggak ada itu sakit. Jadi kayak buat lubang operasi nggak mungkin ya. Allah, nggak itu ada. Cuma disunnahkan ketika kita tidur berhubungan badan menutupi atas. Itu kalau kita merasa nyaman dengan itu. Kalau nggak merasa nyaman ya nggak apa-apa, suka-suka. Jangan lupa baca doa Allahumma jannibna wa jannibi syaitana, baca. Karena dengan kita membaca doa itu, para syaitan dan malaikat tidak menonton senggama kita. Nah, tapi kalau kita nggak baca doa langsung perang, itu dibuat pengumuman oleh para syaitan. Halo gabung ada filem dulu. Allah, lah nonton kita. Jadi dengan doa itu tertutup kita. Enggak nampak dia syaitan. Itu gunanya. Ada barang dua lagi? Silakan. Ya, satu. Ibu-ibu mau tanya lagi silakan. Binatang yang tidak mengalir darah seperti kecoa, ujo dan sebagainya jatuh ke air dan tidak merubah air walau ia mati dalam air, maka air itu tidak bernajis. Tapi di badan kita kalau sebesar semut serangga merah itu dianggap tidak sah salat. Tapi kalau ada ketemu, ada semut hitam kecil satu mati di kantong atau semut merah kecil, itu dimaafkan. Ada sayap waron satu, dimaafkan. Tapi kalau banyak tidak dimaafkan, artinya besar. Seperti kita naik mangga, pasisir dapat banyak serangga mati di kepala, itu nggak sah salat. Dan sering kita begitu ya, itu nggak sah. Jadi salatnya diulang. Seperti kita kerja tempel pipa sambung, kena lem pipa itu, kan lengket dah. Walau kecil tetap tidak sah salat. Ada salat tu ulangi salatnya, ngerti ya? Ada lagi? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suri dari Lumajang juga. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Tengku mengenai adakah dalil istihbab ataupun anjuran berpindah tempat setelah melakukan salat fardu untuk melakukan salat sunnah? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum orang yang menambah syariat dengan dalih demi kebaikan? Itu saja Tengku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil kita berpindah dari suatu tempat ke tempat lain ketika salat? Seingat saya, tapi saya tidak hafal, bahkan itu hadis, supaya tempat itu naik saksi. Akan tetapi nanti dicari di Google dapat dalil itu, ya. Dalil berpindah tempat setelah salat fardu. Akan tetapi apabila sudah disela oleh zikir atau doa, maka tidak sunat lagi. Kalau langsung yang sunat, begitu dijelaskan dalam kitab itu pasti, tapi dalil hadisnya saya nggak ingat. Udah. Jadi kalau langsung itu yang sunat. Kalau tidak langsung, zikir dulu, itu tidak sunat lagi ambil tempat baru. Ada ya? Yang kedua apa tadi? Hukum menambah-nambah syariat dengan dasar istihsan atau masalihul mursalah. Ada 4 imam mazhab. Mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yang paling tidak pakai pikiran dalam hukum itu yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau Imam Hanafi, beliau istihsan jadi dalil. Kebaikan jadi dalil untuk agama. Kemudian Imam Maliki kalau tidak kebalik dua ini, masalihul mursalah. Kepentingan orang banyak jadi dalil. Misal, saya mau tembak kafir di belakang. Di depan kafir ada muslim. Tapi kalau saya mau tembak kafir itu, enggak tembak muslim dulu enggak kena. Maka harus tembak muslim. Itu tembak muslim itu jadi halal. Maka apa yang mereka ambil sebagai dalil? Apakah itu jadi dalil? Sebagaimana dasar hadis, man ada sa'amra laisa min amrina fawarat. Orang yang buat urusan bukan urusan kami, maka ditolakkan. Ditolakkan apabila bukan dalam ranah sesuai dengan Quran dan hadis. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau disuruh ke Yaman untuk menyiarkan agama. Ya Mu'adz, apabila engkau sampai ke Yaman, masyarakat bertanya, bagaimana engkau menjawab? Saya akan menjawab dengan Al-Quran ya Rasul.
Apabila tak ada dalam Al-Quran, saya akan menjawab dengan hadis. Apabila tidak ada dalam hadis, saya akan menjawab dengan pikiran saya sesuai dengan Quran dan hadis. Maka ketika itu Rasulullah membuat dadanya begini, telah sesuailah utusan Allah, lalu digosok dada Mu'adz dan utusan Rasul. Mu'adz utusan Rasul, ini utusan Allah Rasul. Jadi apabila sesuatu dipikirkan berdasarkan Al-Quran boleh, maka ia menyatakan boleh dengan dalil walau berbeda, maka itu benar. Kemudian kebenaran mereka yang kedua, karena mereka masa salaf, yaitu kurun yang kata Nabi, afdalul kurun kuruni, tumayalunahum, tumayalunahum, tumayalunahum. Yang ketiga, kebenaran mereka karena mereka adalah hakim. Kata Nabi, "Iza jitahadal hakim fa asaba falu ajran wa idza aqta falu ajrain." Apabila berijtihad seorang hakim, benar dapat pahala 2, salah dapat pahala 1. Hakim itu minimal dia hafid Quran, hafid hadis, 300.000 hadis, dan ahli tafsir, juga ahli sastra. Itu dikatakan hakim. Maka ijtihad mereka semua berdasarkan Quran dan hadis yang mereka kuasai. Maka apa yang mereka katakan ini agama dengan dalil pikiran mereka tidak menentang dengan agama, maka itu dianggap benar. La mastumun nisa di dalam Al-Maidah ayat 6, An-Nisa ayat 43 tentang batal wuduk ketemu perempuan. Imam Syafi'i berijtihad bahwa tersentuh wanita semata-mata sentuh batal. Imam Malik mesti dengan kesengajaan. Itu dalil ada, tapi pahamnya pikiran dua-dua. Karena pikiranlah alat tampung dalil. Maka kalau itu tidak menentang dengan agama dan ada dasar di salafus saleh, maka kita hormat komandan ikut. Walau dengan pikiran kita nggak cocok. Ini alhamdulillah, Baitur Rahman itu masjid kita yang kita muliakan, kita agungkan. Tapi ada oknum di dalamnya. Dengan ada remaja Masjid Baitur Rahman, insya Allah nanti kita doakan supaya jadi 100% aswaja. Sekarang bukan enggak aswaja, dikotori oleh mereka. Karena koloni kita di Aceh ini tetap rentetannya enggak pandang skill. Yang dipandang adalah cloning. Kalau di situ sudah bercokol misalnya unsiah, itu unsiah semua di situ. Bercokol uin semua. Kalau bercokol abuliyatama semua. Jadi relasinya nggak ganti-ganti. Ini yang perlu kita buat terobosan. Nah, sama-sama kita ini pemuda akhir zaman, sebab yang seusia ini tinggal waktu akan pensiun masanya. Kita ini tugas untuk masa depan. Nah, beliau udah waktu istirahat, kita tinggal jalani masa depan. Udah? Kita tutup ya. Satu lagi. Masalah perbudakan. Oh, maaf. Masalah perbudakan. Ada kan perang sekarang Aceh sama Singapura. Lalu kalah Singapura. Adakah budak? Ada. Namun di Aceh nggak usah mikir budak yang jomblo-jomblo. Asal ada modal banyak yang mau. Tapi jangan nikah sama tuku bodong. Ini kita banyak salah ini ayah kita sama mama kita. Kita dah tiap hari muntah sendiri. Karena lambung yang kita derita, kita butuh makan. Tapi kata mama, kamu belum kerja, jangan makan dulu. Ini masalah. Lambung kita tambah apa? Parah. Maka izinkan kami makan, karena kami lapar. Benar ya? Jadi kita yang udah lapar, cari cara yang halal untuk makan. Jangan datang ke tengku-tengku gadungan itu. Dia bilang dia sah jadi wali. Harus walinya ayah si perempuan atau perwalian si perempuan. Lalu nikah. Kalau nggak ada resepsi, maka tak terjadi lagi maksiat. Ini kami yang udah nikah. Kalau lihat gambar ayam penyet, pingin juga makan ayam penyet. Tapi pulang ke rumah sendiri, kami makan nasi sama garam saja di rumah, kenyang. Kami nggak ingat lagi ayam penyet. Adik-adik selalu terbayang ayam terus. Ya kan? Ayam kampung, ayam kota, karena kelaparan. Maka cari penyaluran. Ngerti ya? Itu caranya. Begitu juga yang wanita. Itu tugas kita laki-laki, cari suami untuk kakak adik kita. Karena beliau salihah, nggak usaha, nggak dapat-dapat. Kadang misalnya, itu tugas kita. Karena sama-sama butuh makan, ngerti kan? Nah, jadi ini rumus orang Aceh dulu. Lihat makanan di pasar, pulang rumah sendiri, buka tutup sange, makan nasi sama garam saja puas. Nggak ingat lagi
Ini yang udah kenyang kali tadi makan, saya kasih bubur sekarang, mau makan? Enggak, lebih-lebih laki-laki enggak banyak waktu makannya, paling kuat 1 kali sehari semalam. Udah, kita yang belum nikah ya khayalan makan sampai 3 ronde, enggak ada. Kalau udah nikah makan cuma 1 ronde, jadi cari makan. Yang kalian makan supaya jangan jadi maksiat. Nanti ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marja' wal ma'ad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna litalabil ilmi syafa'atun misla syafa'atil anbiya. Sesungguhnya bagi para penuntut ilmu ada hak bantu di hari akhirat seperti hak bantu para nabi. Makanya yang ikut SOP jangan salaman, yang nggak ikut SOP ya silahkan salaman. Udah SOP kita udah. Kemudian daripada itu sampai man safaha talibal ilmi haramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang jabat tangan saja sama penuntut ilmu, Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Saya Ustaz enggak salat, Ustaz salam-salam sama penuntut ilmu aja bisa masuk surga. Bisa. Allah hidayahi kita jadi orang sadar lalu salat, lalu insyaallah masuk surga. Jadi cintailah orang belajar dan orang mengajar. Ingat ayat 122 surat At-Taubah. Mereka minta ikut perang dengan Nabi. Nabi mau bawa mereka perang, datang ayat dilarang mereka ikut perang. Tidak patut semua muslim pergi berperang. Harus ada sebagian muslim, orang yang belajar ilmu bisa menunjuki orang kepada jalan yang benar. Begitu penghargaan Allah bagi para penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamuhu fil laili wan nahar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. وعافنا واعف عنا ولا طاعتك عنا ولا الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم افتح لنا ولهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وعافنا وإياهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وغفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diminta kepada kita untuk mengisi data yang mau masuk ke grup sini. Nah, silakan diisi. Diserahkan pada siapa? Siapa yang terima? Hah? Oh, udah aman. Langsung daftar aja. Orang enggak memang. Linda. Nasta memori. Saboronde. May gaya ni Golom na yan. Teka, Saboronde. Formulir na aja panel. Yang mau salat di sini, bentar lagi kita ke Menasasana. Yang mau salat pribadi silakan segera salat. Kalau lebih,
Gimana nunggu deh nih? Alhamdulillah nunggunya Dan. Masya Allah. Ya insyaallah. Cuma yang ke Bengkulu. Bunga radio apa ini? Aman itu. Saya Allah kita ya. Ya, selamat. Depan aja. Ada